Dan hari ini kita akan mempelajari mengenai bahasa Inggris. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM untuk memimpinnya. Before study, let's pray. Yan, Rito, Aldi. Alhamdulillah untuk hari ini all of you hadir ya. Ini merupakan salah satu catatan yang baik karena di pertemuan sebelumnya ada yang tidak hadir dan alhamdulillah untuk hari ini hadir semua. Dan untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Seluruhnya dipersilakan untuk berdiri. One, two, three. Indonesia. Kemudian untuk hari ini bahwa yang namanya pendidikan adalah salah satu kewajiban yang harus kita lalui bersama. Kemudian dengan adanya kalian di sini, ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kesuksesan dari kalian. Kemudian kalian itu tentunya harusnya mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang baru untuk menggapai masa yang akan datang lebih cerah lagi. Dan hari ini kalian ada di kelas bahasa Inggris ini, kemudian untuk materinya nanti disampaikan, ini tentunya harus dilewati dengan sebaik mungkin. Karena materi yang akan diajarkan kali ini adalah merupakan materi-materi yang nantinya menunjang untuk salah satunya karir kalian, kemudian untuk ilmu pengetahuan yang kalian akan dapatkan hari ini nantinya akan berdampak terhadap keberhasilan kalian di masa yang akan datang. Dan ini adalah merupakan langkah demi langkah yang harus kalian lalui bersama untuk apa? Untuk menggapai yang namanya kesuksesan. Nah, kemudian di dalam mencapai sebuah kesuksesan itu tidak mudah. Karena di dalam kelas salah satunya ada yang namanya kelas agreement. Nah, untuk kelas agreement itu ada powerpoint. Ya, yang poin pertama, don't be noisy. Siapa yang tahu arti dari don't be noisy? Siapa? Ada yang tahu nggak? Don't be noisy itu adalah jangan berisik. Itu poin pertama. Jadi pada saat pelajaran jangan sampai ada yang berisik atau yang ngobrol. Kemudian yang kedua adalah be serious. Serius itu adalah serius. Jadi pada saat belajar itu pikirannya jangan sampai keluar kemana-mana. Karena kalau misalkan pikiran kita itu memikirkan apa yang ada di luar, itu akan buyar. Ya, sehingga nanti mengganggu proses kalian dalam mengingat kemudian menyerap materi yang akan disampaikan. Ya, kemudian yang ketiga, be confident. Confident itu apa?
percaya diri. Jadi di dalam pembelajaran, kalau kalian misalkan tidak percaya diri, maka kalian akan apa? Akan malu untuk bertanya, akan malu untuk menjawab, kemudian akan malu untuk berkomentar. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena kalau misalkan kita tidak percaya diri, maka materi-materi yang nanti akan disuguhkan itu terlihat biasa-biasa saja. Karena kenapa? Karena kalian itu tidak percaya diri. Ketika misalkan ada pertanyaan, maka jawablah dengan nama. Ya, mau benar mau salah, karena di kelas itu adalah tempat membuat salah. Dalam artian salahnya salah dalam pembelajaran. Kalau mengisi soal salah wajar, ya, karena kalian di sini itu di kelas itu adalah tempat itu melatih diri kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Justru kalau misalkan kalian tidak percaya diri, maka pembelajarannya itu akan terhambat. Ya, kemudian yang poin nomor 4 itu adalah tugas atau kerjakan tugas. Jadi yang namanya tugas itu salah satu rangkaian yang harus kalian lewati. Dengan tugas itu kalian dibentuk dengan masalah yang ada, kemudian kalian mencari solusinya, sehingga kalian akan menemukan cara yang baru ataupun solusi yang baru dari setiap permasalahan yang dihadapi. Kemudian pada saat kita pertemuan sebelumnya, kita mempelajari mengenai introduce ourselves, kemudian our friends juga. Ya, jadi di pertemuan yang sebelumnya kita telah berlatih, kemudian ada yang ke depan dan yang lain-lain itu berdialog, ya, ke depan untuk melakukan percakapan untuk memperkenalkan dirinya sendiri ataupun memperkenalkan teman-teman. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah untuk hari ini. For today we will learn about my favorite food chapter 2 culinary and me. Nah, di sini siapa yang tahu arti dari my favorite food? Repan. Nah, makanan favorit saya. Ini judul untuk hari ini, ya. Makanan favorit saya. Kemudian chapter 2 bab kayak bab 2 terus, ya. Kemudian arti dari kuliner apa? Coba ada yang tahu kuliner apa? Kuliner itu tidak terlepas kuliner itu adalah tentang keberagaman dari makanan kemudian minuman. Ya, apalagi kita berada di West Java ataupun berada di Jawa Barat, ini sangat kaya sekali akan makanan dan minuman yang enak. Ya, maka hari ini kalau N itu adalah apa? Hubungannya dengan diri kita sendiri. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, what is your favorite food and drink? Pick one favorite food and one favorite drink. Coba kalian bayangkan satu makanan favorit dan satu minuman favorit. Ya, coba bayangkan dulu. Bapak kasih waktu untuk membayangkan 30 detik. Ya, 30 detik. Silakan dipikirkan makanan dan minuman favoritnya masing-masing. Sudah terbayang? Sudah? Oke. Jawabannya disimpan dulu ya. Nanti kita eksplorasinya di sisi berikutnya. Kemudian selanjutnya, nah, dari apa yang sudah kalian bacakan barusan, kemudian kalian jawab barusan, ada the goals of learning today. Ada tujuan dari pembelajaran hari ini. Ada dua tujuannya. The first goal is students can describe about taste, texture, mengenali ataupun kenal dengan jenis-jenis makanan dan minuman di bawah, ya. Contohnya adalah what is this? Cimol. Oke. Setiap orang pasti, orang Jawa Barat atau apalagi orang Garut pasti tahu apa itu cimol, ya. Kemudian setiap orang itu semua kalangan hampir menyukainya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya apa nih? Atau dalam bahasa Inggrisnya meatball. Nah, meatball itu adalah bakso, ya. Dan hampir tiap orang
itu 98% kayaknya menyukai bakso ya, termasuk bapak juga, kalian juga apalagi ya. Kemudian nih ada yang selanjutnya. Nah, di sini ada water. Water itu apa artinya? Air. Air apa? Putih. Oke, selanjutnya dicari cacingan apa? Ayam rica. Kita jawab bareng-bareng ya. Kita jawab bareng-bareng. Kita akan mengukur sejauh mana vocabulary kalian dalam pembelajaran sekarang. Ya, Bapak akan cek mengenai rasa dulu. Rasa dalam bahasa Inggris apa? Betul ya. What is delicious? What is nikmat? Atau ada kata lagi nih Pak? Tadi Pak? Enak. Nah, di sini ada beberapa panduan. Ya, ini adalah salah satu makanan ataupun minuman favorit yang ada di lingkungan kita. Dan pertanyaannya adalah, what is the taste of banana fritters? Sweet. Banana fritters itu apa? Pisang goreng. Nah, karena kita adalah spesifiknya kepada descriptive text, berarti kita yang pelajari adalah mengenai descriptive text. Describe itu tadi apa artinya? Describe itu apa artinya? Menggambar. Nah, itu adalah kata kunci yang mudahnya untuk deskriptif ya. Jadi ada yang tahu what is descriptive text? Apa? Teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu apa? Ada yang tahu? Oke, ya. Teksnya berisi penggambaran suatu objek pada makhluk hidup hingga dapat menginspirasi jisi membaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, menganalisa sendiri hal yang disaksikan oleh Oke, jadi itu adalah salah satu definisi teks deskripsi menurut Ian ya. Ini ada tayangan yang mengenai, kalian bisa saksikan di sini. Ini adalah paparan atau penjelasan dari teks deskripsi. Welcome back to Innispedia. Jika video ini bermanfaat buat sahabat sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan update terbaru dari Innispedia. Pernahkah sahabat mendengar tentang deskriptif text? Coba amati, kemudian diingat-ingat ya, supaya nanti lebih mudah. Pertama, sahabat harus memahami pengertian dan tujuan dari deskriptif text. Descriptive text is a type of text which gives description about an object. It can be living or non-living. Sekarang kalian dibagi kepada 4 kelompok. Silakan gabung. Sudah, ini ke sana, ini ke sini. So, menghadap berbalikan. Kita akan masuk kepada dulu. Besok bagi dulu. Berkelompok. Oh, itunya dibalikan. Nah, boleh Pak, lagi Pak, Pak. Nah, balik lagi.
Kemudian jawab sesuai dengan gambar yang sudah tertera. Ya. Dikerjakan secara berkelompok. Tapi yang kalian mengerjakan, Bapak menilai keaktifan kaliannya. Apakah hanya bisa saja? Bisa saja nggak? Tidak ada hasil-hasilnya. Baca dulu lah, baca. Oke. 30 second left. 30 detik terakhir. Kumpulin ya, kumpulin. Sesuaikan dengan pertanyaan. What is the cookware to boil noodle? Apa perlengkapan memasak? Perlengkapan masak mie itu apa? Alasnya? Kiranya nanti di apa namanya akan di-share ya, akan di-share di perkuliahan supaya nanti bisa kelihatan. Yang individualnya itu dapatnya berapa orang. Ya, sekarang kita kembalikan lagi posisinya ke sini. Ke depan. Kita akan rotasi ya. Yang lumayan agak sulit pertanyaannya itu adalah di nomor 10. Itu adalah habis jalan kepada pelayanan kita. Padahal itu jawabannya ada di dalam teks. Jadi nanti dilanjutkan lagi readingnya jadi di tempatnya masing-masing. Kemudian kalau kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini itu adalah dua tujuannya. Second goals of learning today, yang pertama adalah siswa dapat apa? Dapat mendeskripsikan. Kemudian apa namanya? Ada yang menanyakan mengenai materi untuk hari ini? Oh, mengerti? Tanya ya, apa arti dari identifikasi? Oh. Artinya apa? Jadi structure dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari mengenai apa namanya prosedur teks ya, dari setelah sekarang beres teks deskripsi, nanti di pertemuan yang akan